Shalom Tiberias, kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa kalau kita boleh ada di tempat ini, siapapun saudara yang tersambung secara live streaming, kita percaya semua karena kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat, amin. Hari ini kita percaya kita pasti mengalami kuasa Tuhan. Dalam pujian selalu ada kuasa Tuhan yang menyertai. Siap menyembah Tuhan pada pagi hari ini, amin. Yang siap kasih lu tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Haleluya. Satukan hati, mari sama-sama di hadapan Tuhan yang baik itu. Kita datang dengan syukur dan penyembahan kita. Tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kehidupan kami yang kami percaya terus dalam kemurahan-Mu yang sungguh dahsyat ya Bapa. Kami boleh bersama-sama di tempat ini di Tiberias Klavagarinias. Maka siapapun kami Tuhan yang tersambung secara live streaming, kami tahu semua karena rencana Tuhan yang dahsyat bagi setiap kami. Bapa, kami rindu memberikan yang terbaik Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami, bahkan kehidupan kami ya Bapa. Kami rindukan Tuhan temukan pagi hari ini tetap jadi kesukaan Tuhan. Hanya inilah kerinduan kami Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Biar kiranya Tuhan yang menyertai jalannya ibadah yang kami adakan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati agar setiap kami yang menyembah. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Di dalam Yesus kami terima mujizat dari sorga. Haleluya. Kita percaya yang siap menyembah Tuhan lebih lagi sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kita buka hati kita saudara sama-sama. Mari memuliakan Tuhan. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Katakan kami sembah Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bagi Raja kita yang terbaik kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan Yesus kami puji. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri, katakan di tengah-tengah kami. Ditinggikan dan dipuji. Oh Yesusku, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Raja yang berdaulat atas kehidupan kami. Berdiri di tengah kami, ditinggikan
dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah Tuhan penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji. Mari saudara sambil angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Mari muliakan Tuhan Yesus saudara. Amin. Sembahlah, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Kita bangkit berdiri bersama-sama Gereja Tiberias. Mari bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, katakan sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah Tuhan. Oh, Yesus Tuhan kami. Kami akui Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh, oh. Haleluya. Dengan tangan yang terangkat Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur. Kami percaya Engkau Raja dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari Gereja Tiberias dengan iman percaya pengharapan kepada Kristus Allah, angkat kedua tanganmu. Sembah Dia saudara. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah Tuhan. Sembahlah puji Tuhan Yesus namanya. Amin Tuhan. Yesus Tuhan adalah. Mari sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Mari berkata dengan iman saudara. Yang aku puji adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang nyata dalam hidupku. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Oh, oh. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembahlah Tuhan penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Yesus, oh, kami muliakan Engkau Tuhan. Sembah Tuhan, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesusku, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja setiap kami. Adalah Raja. Oh, Rajaku Tuhan.
Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Mari sembah Tuhan. Oh, ku bersyukur kepada Yesus Tuhan. Dengan sembah, dengan pujian bagi Engkau, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menyembah dengan percaya akan kuasa-kuasa-Mu, akan janji-janji-Mu yang ajaib dalam nama Yesus. Hadirkan lawatan-Mu Tuhan, sebab ku rindu merasakan dalam hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Tak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dalam namanya tak ada perkara yang tak mungkin. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Nama-Mu saja Tuhan. Nama-Mu saja Tuhan. Dari mulutku mengalir penyembahan buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Angkat kedua tanganmu tinggi saudara pagi hari ini. Tanda engkau menyerahkan segalanya dalam Tuhan Yesus. Dalam namanya yang kudus, dalam namanya yang menyelamatkan, dalam namanya yang penuh dengan kuasa kami datang Tuhan. Bukan dengan pemahaman kami Tuhan Yesus, tapi melalui firman-firman-Mu kami percaya. Kami melihat janji Tuhan dinyatakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami terus muliakan Engkau ya Bapa. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord. Oh Lord our God. Oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh God, oh Jesus, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Amen, amen. Forevermore, God, we'll sing this song to You, Jesus. We will sing. Bagi-Mu hanya pujian pagi hari ini. Bagi-Mu hormat, kemuliaan dalam nama Yesus. Tiberias bersama-sama dengan suara yang paling lantang katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh God, praise His name forevermore. Bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore.
di atas segala raja. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan dengan sorak-sorai kami di atas pujian ini. Kami akui Engkaulah Tuhan yang dahsyat itu. Engkaulah Tuhan yang mati bangkit dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kami yang berdosa. Tuhan menyelamatkan setiap kami. Dan kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang membuktikan kasih-Nya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Dengan pujian, dengan syukur kami percaya pagi hari ini kami terima kuasa dari sorga. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan dalam nama Yesus. Kami beri yang terbaik Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama di atas kepala kita bagi nama Tuhan Yesus. Yang bersuka kita boleh lampaikan tinggi tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Ada shalom di Miriam. Kita kasih kemuliaan tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Pagi siang hari ini memuji nama Tuhan. Dengan hati bersyukur mau pujian kita. Haleluya. Kami Tuhan Yesus. Mari yang bersuka cita umat Tuhan, kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Pujian ini yang hati bersyukur. Bersama-sama. Tak pandang dari meja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana. Katakan asal kau berdiri di atas firman-Nya. Jemaat Tuhan boleh tunjuk kanan kirimu, tengok kanan kirimu, katakan. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudaraku, Engkaulah saudariku. Mari yang bersuka cita di Berias, lambaikan tanganmu, katakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah. Boleh sama-sama lebih dahsyat pagi siang hari ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Bidasya teman-teman. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Tangan pada kanan kirimu, ku cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Terus memuji Tuhan sama-sama pagi siang hari ini. Bawa pujian kita, rasa syukur kita, sukacita kita buat Tuhan Yesus. Yang bersukacita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita bernyanyi, gerakan badanmu kita menari buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Boleh beda dahsyat kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan dengan hati bersyukur pagi siang hari ini. Sama-sama. Surga bergema, lagi Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia.
Tapi ini pujian kami bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Yang ini bersorak-sorai lebih lagi bagi nama Tuhan. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat bagi Allah kita. Ayo sama-sama. Berhidup dan bersukaria, semua marilah pada Tuhan. Sambil lambaikan tangan kita umat Tuhan. Sembah dan puji Dia. Angkat tanganmu sama-sama. Sembah dan puji Dia. Puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sama-sama bernyanyi bagi nama Tuhan Yesus. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Sebab ini pujian kami bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Pujilah Turut menjadi juru selamat bagi setiap kami. Angkat tangan kita. sembah dan puji Dia. 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 Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Mari kembali bersama-sama dari pulau dan benua katanya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria. Mari jangan malu-malu. Kita gerakan badanmu. Bernari bagi namanya. Tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan Sambil angkat tangan. Setiap syukur kami pujian kami persembahkan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita lebih dahsyat bagi nama Tuhan Yesus kita. Sorangan haleluya. Haleluya. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Seberapa banyak yang bersuka cita mengalami kebaikan, Tuhan berlambaikan tinggi tangan kita bagi siang hari ini. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Bapak saudara, sebelum kita mau terima berkat lebih, kita mau diberkati lebih lagi lewat kebenaran firman Tuhan.
kita dengar akan kita terima sama-sama di pagi siang hari ini. Sebelumnya kita mau dengar, kita mau terima terlebih dahulu suara gembala yang ditulis langsung oleh gembala sidang kita terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi setiap jemaat Tuhan di pagi siang hari ini. Suara Gembala edisi 19 November 2023 dengan judul Agar Kuasa dan Berkat Tuhan Mengalir Dalam Hidup Kita. Kita masuk romo yang pertama, doa pembuka dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengutamakan kerajaan sorga, mengutamakan Tuhan dan pekerjaannya. Matius 6 ayat 30 sampai dengan ayat 34. Hidup di bumi ini seperti di sorga. Hidup kami diberkati seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya. Romo yang kedua, agar kuasa dan berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Bagaimana agar kuasa dan berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita? Yang pertama, kita selalu bersyukur. Mazmur pasal 100 ayat yang keempat dan dalam Mazmur 22 ayat yang keempat. Ucapan syukur akan membuka pintu kuasa Roh Kudus turun atas kita, membuat kita memuji-muji Tuhan dan memuliakan Tuhan, serta membuat hadirat Tuhan turun atas kita. Tuhan Yesus mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan setelah mengucap syukur. Matius 15 ayat 36. 2. Kita selalu mengampuni. Ayub 42 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Tuhan memulihkan Ayub sesudah Ayub mengampuni sahabat-sahabatnya. Dengan mengampuni kita sedang membuka pintu-pintu berkat dan kuasa Tuhan turun atas diri kita dan mengalir dalam diri kita dan kita berbuah lebat. Yohanes 15 ayat yang kedua. 3. Kita selalu mengadakan hubungan yang erat dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 4. Hubungan di dalam Tuhan ada 3 jenis. Tahu Tuhan, kenal Tuhan, bergaul intim dan erat dengan Tuhan. Tuhan Yesus menghendaki kita berhubungan erat dengan Tuhan. Kita tidak bisa melakukan perkara rohani di luar rohani. Yang keempat, kita selalu melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Matius 7 ayat 13. Kita harus buat kebaikan bagi orang lain. Kita harus merencanakan, memberi dan menyatakan kebaikan pada orang lain, terutama bagi orang yang sedang atau dalam kesusahan ataupun penderitaan. Karena dengan hal itu kita akan melihat kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kita dalam hukum tabur tuai. Kalau kita menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Romo yang ketiga, yang terakhir, sebagai warga sorga kita harus hidup dalam pertobatan agar nama kita tidak dihapus dari kitab kehidupan. Wahyu 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Allah di dalam Wahyu 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 mengajar kepada setiap kita bahwa yang pertama, Tuhan mengetahui segala perbuatan kita. Oleh sebab itu, mari kita jaga perbuatan-perbuatan kita, jaga dan pelihara tubuh kita. Tuhan tahu segala perbuatan Anda. 2. Tuhan mengajar bahwa betapa pentingnya kita menjadi warga sorga. Ciri orang yang menjadi warga sorga adalah A. Selalu berjaga-jaga. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ia akan datang dengan tiba-tiba seperti pencuri. B. Selalu hidup dalam pertobatan. Kita selalu menjunjung perintah Allah karena firman Tuhan penuh kuasa dan mujizat. Kita yang melakukan firman Tuhan akan penuh kuasa dan mujizat. C. Selalu hidup yang suci kudus. Gereja Tiberias diperintahkan Tuhan untuk menyerukan agar kita semua hidup yang suci kudus untuk menyambut kedatangannya. Mari kita hidup yang kudus agar kita layak berdiri di hadapannya. Sebagai doa penutup, mari suci pikiran, suci perkataan dan suci segala perbuatan. Cepat atau lambat, setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Mari kita berdoa agar acara Natal Gereja Tiberias Indonesia 9 Desember 2023 di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta berhasil, penuh sesak. Siapapun yang pernah hadir tahun-tahun sebelumnya agar hadir kembali. Lautan manusia memenuhi stadion Gelora Bung Karno Senayan. Tuhan Yesus tolong beri cuaca yang indah, tidak hujan, bulan tepat di atas. Agar siapapun yang hadir pulang membawa mujizat, membawa jawaban doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Sama-sama kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini. Kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap kita yang sama-sama mendengarkannya pagi siang hari ini. Dan kami juga kembali informasikan kabar sukacita bagi setiap jemaat Tuhan, setiap kita yang bergabung sama-sama di pagi siang hari ini. Shalom, mari merayakan Natal bersama Gereja Tiberias Indonesia yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 jam 6 sore. Bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, yang akan dilayani langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji dan Kak Argo Pariaji. Dimeriahkan Christmas Worship and Orchestra bersama Bonerges Worship, Tiberias Singer, dan 12.000 choir. Penyelani Natal dan Syahdunya Malam Kudus. Acara ini gratis Bapak Saudara. Jadi setiap jemaat Tuhan tidak perlu mendaftar. Jadi langsung datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, ajak keluarga, kerabat, saudara. Sama-sama kita meriahkan, sama-sama kita beribadah. Kita diberkati dalam perayaan Natal Tiberias tanggal 9 Desember nanti. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati lebih lagi. Untuk terima kebenaran firman Tuhan pagi siang hari ini. Sama-sama kembali umat Tuhan, satukan hati kita. Mari sama-sama tundukkan diri kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hadirat Tuhan yang indah. Sungguh kami rasakan ada bersama dengan setiap kami. Terima kasih untuk sukacita sorga yang Tuhan Yesus beri bagi setiap kami. Tuhan Yesus hadirkan di tengah-tengah kami saat kami datang memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap pujian, setiap penyembahan kami boleh berkenan bagi nama Tuhan. Nama Tuhan saja yang bertata di atas setiap pujian, penyembahan, hormat, syukur kami pagi siang hari ini Bapa. Sebentar setiap kami mau diberkati lebih lewat kebenaran firman Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan Yesus, ubahkan setiap kami. Akan berkati setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terlebih Bapamu Tuhan Yesus, Gembala Sidang kami terkasih, Ibu Darniati Pariaji, kami serahkan dalam tangan kasih-Nya Tuhan. Beritakan firman Tuhan penuh kuasa, mujizat penyertaan Tuhan Yesus. Agar setiap kalimat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh sungguh menjadi kekuatan, memberkati setiap jemaat Tuhan di pagi siang hari ini Bapa. Kami buka hati kami Tuhan Yesus untuk diberkati kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan yang siap diberkati firman Tuhan pagi siang hari ini. Sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau Allah yang besar bagi setiap kami. Kau ajaib bagi setiap kami. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sambil angkat tangan. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kita buka hati kita sama-sama untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Dengan terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama-sama menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau sekarang ini kami ada sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka. Terima kasih pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta Engkau Allah Roh Kudus, urapi jemaat-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan urapi jemaat-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk menguatkan kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Ya, pagi hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan yang berjudul makna sahabat yang sesungguhnya. Makna sahabat yang sesungguhnya, saudara sekalian. Kita semua, ya masing-masing kita pasti punya sahabat, saudara sekalian. Tetapi kita lihat firman Tuhan katakan apa yang jadi makna sahabat yang sesungguhnya, saudara sekalian. Ya. Dan siapa sahabat kita yang sesungguhnya. Dan Argo tolong bacakan dari Amsal 17 ayat 17 Argo. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikian firman Tuhan. Amsal 17 ayat 17 katakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Mari kita lihat saudara, dasar dari persahabatan. Mengapa kita butuh persahabatan? Ya, karena kita makhluk sosial. Kita manusia saling membutuhkan. Juga kita manusia punya sifat ingin berbagi. Juga kita butuh seseorang yang bisa mengoreksi kita dan juga mengingatkan kita kalau kita melakukan kesalahan. Untuk itu kita harus mempunyai hikmat untuk membuka diri kepada siapapun. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tetapi kita harus bisa memilih dengan siapa kita bisa berteman, apalagi bersahabat. Di Amsal 18 ayat 24 katakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal 18:24 katakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudara, itu firman Tuhan katakan demikian. Untuk itu, mari kita lihat dan uraikan ciri-ciri sahabat ya saudara sekalian. Kita harus mengetahui ya saudara sekalian ciri-ciri sahabat. Yang nomor satu adalah kita harus mengetahui dan pelajari ciri-ciri sahabat yang buruk, yang tidak baik, yang buruk ya saudara. Ya, coba Argo bacakan 2 Tawarikh 19 ayat 1 sampai 3 Argo. 2 Tawarikh 19 ayat 1 sampai 3. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu, pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu, Tuhan murka terhadap engkau. Namun, masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 2 Tawarikh 19 ayat 1 sampai 3 katakan, Yosafat, Raja Yehuda, pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan?
Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapus tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Ya, di sini melihat itu artinya seperti orang yang punya indah keenam ya saudara sekalian ya. Pergi menemuinya dan berkata kepada Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Orang fasik itu kalau di Yudas 1 ayat 4 dikatakan orang fasik adalah orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah, saudara sekalian. Nah, ini kita tadi dalam topik untuk kita mengerti, untuk kita harus pelajari sahabat yang buruk, yang mana ciri-ciri sahabat yang buruk ya saudara sekalian. Sahabat yang buruk menjauhkan kita dari Tuhan. Nasihat-nasihat yang diberikan oleh sahabat yang buruk menjauhkan dan bertentangan dengan firman Tuhan. Ya saudara sekalian, ya seperti itu. Tadi yang saya katakan, orang fasik itu yang menyalahgunakan kasih karunia. Jadi suka menasihatkan kita, kalau mereka jauh dari Tuhan, mereka pasti akan menjauhkan kita juga dari Tuhan, saudara sekalian. Dan kemudian yang kedua, sahabat yang buruk ya, ciri sahabat yang buruk yaitu suka mengecewakan. Ya, di Ayub 16 ayat 20 dikatakan, sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menangis. Kata mencemooh di ayat ini mengarah kepada menghakimi. Jadi Ayub dihakimi oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Sahabat-sahabatnya bukan memberi dukungan kepada Ayub, tetapi malah menghakimi Ayub. Kemudian yang ketiga, sahabat yang buruk saudara sekalian, karena mau atau suka mencari untung saja ya saudara sekalian. Ya mencari keuntungan saja, mau bersahabat dengan kita atau mau berteman dengan kita. Ya di Amsal 19 ayat 4 katakan, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saya ulangi, Amsal 19 ayat 4 katakan, kekayaan menambah sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Dan kemudian di Amsal 14 ayat 20 katakan, juga oleh temannya, orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Jadi ada sahabat, ya sahabat buruk ya saudara sekalian, yang mau itu ciri-cirinya salah satu juga karena mau atau suka mencari keuntungan. Sahabat yang buruk hanya mencari untung saja ketika kita sedang berada dalam keadaan yang lebih dari cukup. Banyak teman yang datang ketika kita dalam keadaan kaya atau cukup atau kita dalam keadaan baik saudara. Tapi ketika kita dalam kesulitan, tidak ada satupun teman atau sahabat yang datang. Jadi sahabat yang buruk itu ada 3 ya saudara sekalian, ada 3 macam. 1, menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Dan kedua, suka mengecewakan atau menghakimi. Dan yang ketiga, karena mau mencari untungnya saja ya saudara sekalian. Jadi kita harus ketahui sahabat yang buruk tadi demikian. Dan hal yang kedua, saudara sekalian, yang kita harus mengerti dan harus ketahui tentang ciri sahabat yang baik dan benar. Argo, tolong bacakan Yohanes 15 ayat 13. Argo. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikian firman Tuhan. Ya, yang kedua kita harus ketahui tentang ciri sahabat yang baik dan benar. Yohanes 15 ayat 13 katakan, tidak ada kasih lebih besar, yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini Tuhan Yesus yang katakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sahabat yang baik dan benar itu adalah yang tidak selalu mencari keuntungan pribadi, itu jelas. Persahabatan yang tulus terjadi karena hati, bukan pamrih akan sesuatu, misal karena dia tenar atau dia kaya. Kemudian ada juga saling memberi dan saling menerima, saudara sekalian, yang baik dan benar itu ya. Rela menasehati dan juga rela untuk dinasehati, mendoakan dan didoakan, saudara sekalian. Dan kemudian juga mau berkorban. Seorang sahabat yang baik menyediakan dirinya bagi sahabatnya.
baik waktu, pikiran, dan tenaga. Lalu tidak memaksakan kehendak. Meski ada beda pendapat misalnya ya, tapi sahabat yang baik tidak memaksakan kehendak. Ya, dia mengerti ya, artinya meskipun ada beda pendapat tidak paksa gitu saudara sekalian, tidak paksa pendapat dan mau menerima sahabat apa adanya, baik kekurangan maupun kelebihannya. Juga memberi dukungan dan saran yang baik bagi sahabatnya. Jadi ciri-ciri sahabat yang baik yang benar saudara sekalian, ya satu, tidak mencari keuntungan pribadi. Yang kedua, saling memberi dan menerima, saling mendoakan dan didoakan. Kemudian mau berkorban, baik waktu, pikiran, dan tenaga. Tidak memaksakan kehendak dan mau menerima sahabat apa adanya, baik kekurangan atau kelebihannya. Memberi dukungan dan saran yang baik, saudara sekalian. Dan kemudian saudara sekalian, kita yang ketiga, kita harus mengerti ya makna dari sahabat ya, makna dari sahabat yang sesungguhnya. Kita harus tahu siapa sahabat terbaik kita ya saudara sekalian. Argo tolong bacakan Yohanes 15 ayat 12, kemudian Yohanes 15 ayat 14 Argo. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Ya. Yohanes 15 ayat 12 katakan, ini Tuhan Yesus katakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, saudara. Kemudian Yohanes 15 ayat 14 katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, jadi hal yang ketiga makna sahabat yang sesungguhnya adalah kita harus tahu sahabat terbaik kita. Siapa sahabat terbaik kita? Yesus telah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, yaitu kita. Apakah kita sudah menjadi sahabat Yesus, saudara? Tuhan Yesus rindu hubungan kita bukanlah antara tuan dan hamba, bos dan bawahan, tetapi seorang sahabat. Apa yang harus kita lakukan sebagai sahabat Yesus? Yaitu saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita. Karena itu, saudara, kita harus belajar saling mengasihi satu dengan yang lain, agar kita juga dapat menjadi sahabat yang baik dan benar bagi orang lain. Tuhan Yesus katakan, kita adalah sahabat-sahabat Yesus, asalkan kita menjalankan apa yang diperintahkannya, apa yang difirmankannya. Ya saudara, mari kita merenungkan bahwa Allah di dalam Yesus mengampuni kita, menyelamatkan kita, saudara sekalian. Dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, saudara sekalian. Ya, ini Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Nah, dalam Roma 8 ayat 32 tadi dikatakan terlihat ya bahwa Allah lebih memilih mengasihi manusia ya kita ini, yaitu dengan lahir di bumi dan mati di atas kayu salib. Juga di Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa ya. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di sini kalau Allah saja memilih mengasihi kita manusia, mengapa kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus malah memilih untuk tidak mengasihi sesama, saudara sekalian. Kemudian kita juga renungkan bahwa Yesus dihina dan dianiaya. Yesus tidak membalas dengan sesuatu yang jahat, saudara sekalian. Kita lihat di Lukas 23 ayat 24 dikatakan, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka,
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, Yesus waktu dihina, dianiaya, ya waktu disalibkan, apa kata Yesus ya? Yesus mengampuni mereka, Yesus tidak membalas dengan kata-kata yang jahat atau sesuatu yang jahat, tetapi Yesus katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," ya saudara sekalian. Nah, itulah saudara, kita ambil kesimpulan bahwa panggilan hidup orang Kristen adalah menjadi sempurna seperti Bapa di sorga, saudara sekalian, ya. Di Matius 5 ayat 48 katakan, "Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna," saudara sekalian. Ya, kita memang bukan manusia sempurna, kita jauh dari sempurna, tetapi kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Untuk itu, marilah kita menjadi pelaku daripada firman, hidup di dalam firman-Nya, sering dan ingat firman-Nya dan lakukan, saudara sekalian. Jadi makna sahabat yang sesungguhnya, saudara sekalian, ya, satu, kita harus mengetahui dan pelajari ciri-ciri sahabat yang buruk, ya. Yang buruk adalah satu, menjauhkan kita dari Tuhan, dan kedua, suka mengecewakan atau menghakimi, dan yang ketiga, sahabat yang suka mencari keuntungan, ya, yang orang yang mau mencari keuntungan, ya, ada orang sahabat seperti itu, ya. Dan kemudian kita yang kedua, kita harus ketahui tentang sahabat yang baik dan benar, saudara sekalian. Sahabat yang baik dan benar tidak mencari keuntungan pribadi, saling memberi dan menerima, saling mendoakan dan didoakan, mau berkorban baik waktu, pikiran, tenaga, dan tidak memaksakan kehendak, saudara sekalian. Dan sahabat yang baik menerima sahabatnya apa adanya, baik kekurangannya atau kelebihannya, dan juga memberi dukungan dan saran yang baik, ya. Juga sahabat yang baik, ya saudara sekalian, mau betul-betul menerima dan mendukung, ya saudara sekalian. Sahabat yang baik memberikan saran yang baik. Jadi kita juga harus tahu, yang ketiga adalah kita harus tahu siapa sahabat terbaik kita, saudara sekalian. Jadi makna sahabat yang sesungguhnya, yang ketiga adalah kita harus tahu siapa sahabat terbaik kita. Sahabat terbaik kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus katakan di Yohanes 15 ayat 14, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Jadi kita adalah sahabat Yesus dan Yesus adalah sahabat kita. Jadi sahabat yang sejati, sahabat kita yang terbaik, sahabat kita yang terutama adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara sekalian. Nah, itulah marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, saudara sekalian, menjadi pelaku daripada firman Tuhan dan hidup menyenangkan hati Allah, dan juga otomatis tidak mendukakan hati Allah, saudara sekalian, dan juga kita tidak mendukakan hati manusia, ya saudara sekalian. Marilah kita menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Mengenai sahabat, ya saudara sekalian, saya bersaksi di pribadi saya, saudara sekalian, ya. Saya dari kecil sama mama papa saya, ya mungkin karena saya anak pertama, dan kemudian saya 4 tahun sendirian, belum punya adik waktu itu, jadi agak lama. Jadi saya disayang sekali sama mama papa saya. Jadi teman itu nggak gampang, ya, boleh ke rumah saya atau boleh berteman dengan saya, saudara sekalian. Sampai saya usia ya 17-18 saya masih dipingit, saudara sekalian. Artinya dipingit itu sampai saya kenal Papa Rezi lah. Saya benar-benar dipingit, saudara sekalian, betul-betul dibatasi. Saya SD, ya kebetulan di sebelah rumah saya di Cokro Aminoto, ya di Menteng, saudara sekalian. Jadi nggak masalah, ya saudara sekalian, ya, cuma diantar pembantu aja sebelah rumah, saudara sekalian. Tapi SMP dan sekolah menengah, saudara sekalian, saya ditunggu dengan mobil dengan supir setiap hari, dan saya tidak boleh jajan, saya tidak dikasih uang jajan, tapi saya dibawakan makanan dari rumah, dibawakan bekal. Kadang-kadang suka tukaran sama teman-teman saya kepengen sekali. Kan di situ ada kantin, ada bakso, apa ya gitu, saya kepengen bakso, ya tukeran lah sama teman. Jadi saya dapat bakso, teman saya makan makanan saya, seperti itu. Nah,
Di depan rumah saya itu nggak di depan sekali sih, artinya dari halaman kelihatanlah bioskop Menteng, saudara sekalian ya dulu. Sekarang udah jadi toko-toko ya. Dan kemudian di sebelah bioskop Menteng itu dulu lapangan bola Persija, saudara, yang sekarang jadi Taman Menteng. Saya sampai usia belasan saya tidak boleh nonton, saudara sekalian. Dan nggak tahu kenapa juga kayaknya nggak ada film anak-anak dulu atau gimana, saya juga nggak tahu ya. Tapi nggak pernah boleh nonton. Jadi sampai saya umur 17 saja kan seharusnya sudah boleh ya nonton gitu. Tetap tidak boleh. Jadi saya sering melihat dari halaman rumah saya orang-orang turun dari bioskop ya, turun gitu. Keluar saya lihat gitu, saudara sekalian. Aduh, kok boleh nonton, kok saya nggak boleh nonton. Padahal di depan rumah deket gitu ya saudara, ada bioskop Menteng. Nggak dikasih, saudara sekalian. Itulah saya, saudara sekalian. Nah, saya pikir, saya lihat kakak sepupu saya lihat kakak-kakak semisan saya, satu demi satu yang wanita atau pria menikah ya. Nah, saya pikir oke, sama orang tua saya dibeginiin gini ya, dia dikurung gitu ya. Tapi nanti udah menikah beda lah, udah pisah rumah gitu kan. Jadi sama suami beda lah, saya pikir nggak akan begini gitu. Nah, kemudian sudah saya pacaran dengan Pak Pariaji dan menikah dengan segala problema yang ada. Saya pernah cerita ya, saudara saya pernah dikurung karena suku ya. Saya disuruh menikah dengan orang yang satu suku. Tapi ya puji Tuhan ya, jodoh yang memang dari Tuhan ya saudara sekalian. Nah, kemudian saya menikah dengan Pak Pariaji. Apa yang terjadi saudara sekalian? Saya pikir saya bisa nanti ya makan sama teman, pergi nonton sama teman gitu ya, sahabat saya, sekolah, maksud sahabat saya sekolah perempuan saudara sekalian ya gitu. Ya sahabat saya juga nggak banyak, cuma 2, jadi kita cuma bertiga gitu. Nah, saya pikir ya menikah, saya pikir saya bisa pergi nanti sama teman pergi makan gitu. Hari kedua saya menikah dengan Pak Pardi, tiba-tiba Pak Pardi bilang say, dia bilang panggil saya itu sebenarnya sayang. Harusnya sayang kan panggilnya say gitu ya, say gitu ya. Tapi Pak Pardi bahasanya lucu, beda, say gitu ya. Dia bilang, saya mau bicara katanya gitu. Ya, apa? Nah dia bilang, saya nggak mau ya kalau udah menikah ini, teman-temannya datang ke rumah sini katanya gitu. Jangan berteman ya katanya gitu. Pokoknya saya mau kemana aja, mau belanja, mau ke salon atau mau apa aja sama saya antar ya katanya gitu. Pokoknya saya mau kita berdua aja, nggak usah berteman. Saya kaget saudara sekalian, justru itu cita-cita saya. Saya pikir saya menikah, saya bisa pergi sama teman saudara sekalian, saya bisa nanti makan yang nggak terus, artinya sekali-sekali gitu. Pengen ngerasain ngelihat orang-orang berkumpul dengan temannya makan gitu kan saudara sekalian. Ya, karena saya memang dari kecil udah terbiasa taat ya saudara sekalian dan patuh ya saudara sekalian. Jadi saya ya diam aja, saya katakan iya, saya iya aja meskipun saya telepon adik-adik saya, ih kakak nggak boleh punya temen loh sama Mas Pariaji gitu. Aduh adik-adik saya, hah ya ampun kak nasib katanya gitu, adik-adik saya katakan begitu, ya ampun nasib katanya gitu. Maksudnya dulu sama mama papa begitu, nggak tahu sama suami juga gitu, nggak boleh punya teman saudara sekalian. Ya, saya terbiasa taat, saudara sekalian. Ya, juga pernah saya biasa taat dan patuh tuh misalnya seperti ini. Waktu baru mulai pacaran dengan Pak Pariaji, saya bilang Pak Pariaji bukan siapa, saya bilangnya kamu karena kan baru kenal ya, artinya baru beberapa hari gitu. Nah, papa mama saya dengar saya bilangnya kamu. Pak Pariaji pulang, papa mama saya katakan, Eti, kalau sama orang yang lebih tua, nggak boleh bilang kamu gitu. Kamu harus bilang kakak atau mas gitu. Oh iya, nah saya biasa taat saudara sekalian ya. Jadi saya jalankan, saya nggak bilang lagi kamu ke Pak Pariaji. Dan Pak Pariaji pun tidak pernah bilang kamu ke saya. Selalu bilangnya say gitu ya, say, sayang gitu. Atau sayang atau say gitu ya. Nah itulah saudara sekalian ya. Kemudian ternyata dengan perkawinan berjalan, ya kami membuat usaha apotek, saudara sekalian, emang sekolah saya farmasi dan saya bekerja ya, bikin usaha, Pak Pariaji urus izin-izinnya, dan kemudian dalam setahun perkawinan apoteknya 4 saudara sekalian ya, dan tahun kedua perkawinan
tambah 3 apotek lagi jadi 7, saudara sekalian. Jadi dalam 2 tahun perkawinan apoteknya jadi 7. Jadi saya asik kerja. Dan saya udah nggak mikir lagi teman-teman ingin berteman karena karyawan saya juga seumur-umur saya masih 20-an, saudara sekalian ya. Ya ada yang lebih tua, tapi ya rata-rata yang bekerja umur-umur saya. Jadi ya seperti punya teman aja gitu. Jadi saya udah nggak ingat-ingat lagi. Dan disitulah saya menyadari bahwa partner, sahabat, teman, ya suami, ya imam, ya kepala, ya pemimpin adalah suami saya, saudara sekalian. Jadi seorang suami, sahabatnya adalah istrinya. Seorang istri, sahabatnya adalah suaminya, saudara sekalian ya. Jadi kalau udah berumah tangga ya, sebaiknya boleh punya sahabat, tapi hati-hati jangan ada curhat-curhat, apalagi pada yang lawan jenis, misalnya saudara yang bekerja, suami atau istri yang bekerja, hati-hati dalam bergaul di tempat luar ya, di luar rumah tangga, saudara sekalian. Jangan punya sahabat lawan jenis, kemudian curhat-curhat, dan disitulah terjadi penyelewengan, bisa terjadi penyelewengan, perselingkuhan, saudara sekalian ya. Jadi baiklah harusnya mengerti bahwa sahabat kita yang sesungguhnya nomor 1 adalah Tuhan Yesus. Sahabat terbaik kita adalah Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau berumah tangga, sahabat kita seorang suami, sahabatnya istrinya, dan seorang istri, sahabatnya adalah suaminya dan anak-anaknya, bahkan ya yang dekat gitu, keluarganya gitu. Tetapi untuk curhat-curhat kalau boleh dibatasi. Saya saksikan 47 tahun saya menikah dengan Pak Pardi, satu kali pun saya tidak pernah mengadu atau apapun ya kepada orang tua saya. Tidak pernah cerita, mama papa saya tanya, gimana Eti ke rumah tangganya, ada apa. Gak pernah ada apa-apa, ya emang gak ada apa-apa saudara sekalian ya. Perbedaan pendapat pasti ada, tapi gak mesti kita jadi ngomong sama orang, ngadu sama orang, curhat sama orang, apalagi curhat di sosial media misalnya. Itu nggak perlu saudara sekalian ya. Kita harus bisa mengatasi diri, menguasai diri, mengatasi masalah ya, harus menang atas masalah. Dan kemudian terutama kita kepada Tuhan Yesus, saudara kita ada Tuhan yang hidup. Allah Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang merasakan apa yang kita rasakan, dan Allah yang menjawab apa yang kita butuhkan ya saudara sekalian. Jadi saudara sekalian ya, kita harus mengerti bahwa apapun saudara sekalian dalam hidup, kalau kita dalam masalah atau apa, hati-hati ya dalam berbicara atau berdiskusi. Janganlah berdiskusi curhat-curhat tentang pasangan kita saudara sekalian. Kalau ada masalah ya atasi berdua saudara sekalian. Jadi itulah saudara sekalian, jadi makna sahabat yang sesungguhnya saudara sekalian. 1, kita harus mengetahui dan pelajari saudara sekalian ciri-ciri sahabat yang buruk. Yang buruk adalah menjauhkan kita dari Tuhan ya. Juga yang akan bisa mengancam rumah tangga kita, pekerjaan kita misalnya ya, atau usaha kita saudara sekalian. Dan kedua, yang suka mengecewakan atau menghakimi. Dan ketiga, karena mau atau suka mencari untungnya saja. Dan kemudian kita juga harus ketahui tentang sahabat yang baik dan benar saudara. Yaitu tidak mencari keuntungan pribadi, yang benar itu. Saling memberi dan saling menerima, saling mendoakan dan didoakan juga ya saudara sekalian. Mau berkorban, baik waktu, tenaga, dan pikiran. Tidak memaksakan kehendak ya sahabat yang baik itu. Dan kemudian menerima sahabat apa adanya, baik kekurangannya maupun kelebihannya. Dan memberi dukungan dan saran yang baik ya. Nah itu dia, sahabat yang baik adalah memberi dukungan dan saran yang baik. Kita juga harus tahu siapa sahabat terbaik kita. Yang ketiga yaitu Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik kita. Karena Tuhan Yesus yang katakan di Yohanes 15 ayat 14, saudara harus ingat ini. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau kita jadi pelaku firman, ya sudah aman ya. Kita pasti apapun yang ada di dalam hati kita, Tuhan tahu. Dan kita pasti akan disertai, dituntun jalan kita, ya saudara sekalian, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Sesuai dengan perkenanannya Tuhan, saudara sekalian. Itulah, marilah kita hidup menyenangkan hati Allah, saudara sekalian. Hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan. Dan kita berjuang, kita masuk
ke sorga untuk mencapai hidup yang kekal, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, seperti aku pun telah menang dan duduk bersama Bapa di atas tahtanya. Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan dalam hidup ini, menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap, saudara sekalian. Untuk itu marilah kita selalu setiap hari menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus katakan, ya, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, yaitu kita memperingati karya keselamatan yang telah Allah kerjakan untuk kita. Kita diselamatkan dan diampuni dosa kita. Marilah kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam kita janjinya, dan kemudian kita juga Tuhan Yesus dalam kita, kita di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Minta apa saja maka akan diberikan, kata Tuhan Yesus. Jadi otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak, tapi kita akan minta yang memuliakan Tuhan Yesus. Dan kemudian setiap hari kita memakai urapan, ya setiap saat atau apapun, saudara sekalian, untuk proteksi diri kita minta dipenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Roh Kudus-Mu, tutup bungkus dengan darah Yesus, dan klaim, ya saudara sekalian, darah Yesus menyembuhkan kita. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan kita. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita disembuhkan, kita juga disucikan dan diselamatkan, saudara sekalian. Dan kemudian juga kita minta pasukan malaikat selalu menjaga kita, malaikat perang menjaga kita dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kita. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita mengerti siapa atau makna sahabat yang sesungguhnya, saudara sekalian. Yaitu tadi ya, yang 3 tadi ya, saudara sekalian. Kita harus mengetahui dan pelajari ciri-ciri sahabat yang buruk, ya saudara sekalian. Kemudian kita harus ketahui tentang ciri-ciri sahabat yang baik dan benar, ya. Dan kemudian kita harus tahu siapa sahabat terbaik kita. Sahabat yang terbaik kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara sekalian. Demikian saudara sekalian pemberitaan firman dari saya percaya semoga menjadi berkat untuk saudara sekalian. Saya percaya saudara sekalian semua mau memuliakan Tuhan Yesus dan menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan Kristus, bagi kerajaan sorga, saudara sekalian. Dan kemudian kita menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang, sehingga orang akan memuliakan Tuhan Yesus, bahkan ikut Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, firman yang luar biasa. Kami semua diberkati Tuhan. Kami terus berdoa kiranya Tuhan terus memakai Ibu secara luar biasa dan memberikan hikmat, yaitu pewahyuan dari sorga untuk menyingkapkan rahasia kerajaan sorga, agar terus kami semua jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan yang diberkati? Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar tentang yaitu makna sahabat yang sesungguhnya. Artinya apa saudara? Sahabat ini sangat penting buat kita semua. Maksudnya apa saudara? Bahwa sahabat itu salah satu yang mempengaruhi hidup kita. Sekali lagi, sahabat itu salah satu yang mempengaruhi hidup kita. Maka kita bisa sukses, kita bisa berhasil bukan hanya karena usaha kita, tapi juga salah satu faktornya adalah sahabat kita. Itu sebabnya dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bersahabat, itu akan sangat mempengaruhi hidup kita. Oleh karenanya kita nggak boleh sembarang bergaul, kita nggak boleh sembarang punya teman, saudara. Kita harus selektif, kita harus pilih. Maksudnya kita bukan membeda-bedakan orang, saudara. Ya semua orang kita harus bersosialisasi, kita harus berteman. Tapi di antara banyak teman kita, di antara banyak sahabat kita, kita harus memilih sahabat yang baik, sahabat yang benar, sahabat yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Maka ada filosofi dunia, saudara, bahwa untuk berhasil bergaullah sama orang yang berhasil. Nah, untuk jadi pengusaha bergaullah sama pengusaha. Nah, untuk jadi ya baik, jadi takut Tuhan, bergaulah sama pendeta, misalkan gitu saudara. Nah maka artinya apa? Pergaulan itu sangat menentukan sekali. Itu sebabnya Paulus bilang apa saudara? Pergaulan buruk merusak kebiasaan apa? Baik. Ya saudara, sekarang ini fenomena banyak orang bunuh diri ya. Banyak orang saudara merasa tertekan, itu salah satu faktornya
Karena sahabatnya saudara, sahabat yang selalu ya melemahkan, sahabat yang selalu ya menjatuhkan, sehingga percaya dirinya hilang. Itu sebabnya tadi gembala sidang kita sudah mengajar. Yang pertama, makna sahabat yang sesungguhnya kita harus mengetahui dan pelajari siapa sahabat yang buruk atau ciri-ciri sahabat yang buruk itu seperti apa. Yang kedua, kita harus mengetahui siapa sahabat yang baik dan benar. Dan yang ketiga, kita harus tahu siapa sahabat terbaik kita, yaitu Yesus Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya akan sedikit menambahkan, lalu di Alkitab ada contoh-contoh persahabatan yang baik. Dan ini harus kita contoh saudara, di Alkitab ada tokoh-tokoh Alkitab yang punya persahabatan yang baik, sehingga mereka menjadi semakin diberkati Tuhan. Yang pertama, kita baca bersama di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 2 sampai 6. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Ayat 3. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ayat 4. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Ayat 5. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ayat 6. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Saudara, ini contoh persahabatan Elia dan Elisa. Memang Elia dan Elisa ini antara guru dan murid. Tapi sesungguhnya ada unsur hubungan yang baik, hubungan persahabatan di dalamnya saudara. Suatu kali Elia sudah dikasih tahu oleh Tuhan ingin terangkat ke sorga. Maka Elia bilang sama Elisa, Elisa, sudahlah cukup sampai di sini. Aku akan pergi ke Betel. Betel itu artinya saudara rumah Tuhan. Bet artinya rumah, bait, rumah, lalu Elohim artinya Tuhan. Jadi Betel artinya rumah Tuhan. Jadi Elia ingin pergi ke rumah Tuhan. Maka hari ini apapun keadaanmu datang ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan saudara akan menerima solusi. Di rumah Tuhan saudara akan menerima mujizat. Di rumah Tuhan saudara akan menerima kuasa. Di rumah Tuhan saudara akan menerima kelepasan, kebebasan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tapi perhatikan Elisa bilang apa? Tidak, kemana engkau pergi? Aku pergi ke sana. Artinya apa? Itulah seorang sahabat. Dia menemani untuk kita datang kepada Tuhan. Dia menemani, menuntun kita untuk datang kepada Tuhan. Jadi sahabat yang baik itu menemani kita, menuntun kita, mengarahkan kita kepada Tuhan, bukan kepada dosa. Selanjutnya Elia bilang lagi, aku mau ke Yeriko. Yeriko itu saudara gambaran tempat terkutuk. Maka Tuhan pernah mengutuk kota Yeriko, akan runtuh, akan hancur saudara. Artinya apa? Sebelum kita terangkat ke sorga, bukan hanya kita beribadah ke rumah Tuhan, kita pun harus dilepaskan dari kutuk. Maka dengan minyak urapan, dengan perjamuan kudus, kita lepas dari kutuk. Amin. Dengan baptisan selam, kita lepas dari kutuk. Tapi lagi-lagi Elisa bilang, tidak, kemana engkau pergi, aku pun bersama dengan engkau. Lalu Elia bilang lagi, aku akan ke sungai Yordan. Nah ini gambaran sebelum terangkat ke sorga, Elia dibaptis saudara. Lalu Elisa bilang, tidak, kemana engkau pergi, aku pun pergi ke sana. Ini bicara seorang sahabat itu menuntun, menemani, membawa kita kepada Tuhan. Jadi kalau sahabat saudara menuntun, membawa saudara kepada dosa, kepada perbuatan jahat, itu udah jelas saudara, bukan persahabatan yang baik.
Dan akibatnya apa saudara? Elisa menerima kuasa, menerima roh dari Elia. Kita baca ayat 15, 2 Raja-Raja 2 ayat 15. Sama-sama 2, 3 ya. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hingga pada Elisa. Mereka datang menemui dia. Lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Akhirnya saudara Elia terangkat ke sorga. Lalu saudara jubah Elia itu jatuh. Lalu saudara Elisa ambil itu jubahnya. Inilah yang namanya transfer roh saudara. Transfer kuasa. Itu sebabnya filosofi dunia, mau jadi pengusaha bergaulah sama pengusaha. Mau berhasil bergaulah sama orang yang berhasil. Nah ini juga Alkitab mengajar saudara. Elisa ini bergaul dengan Elia hamba Tuhan. Maka rohnya Elia, kuasanya Elia transfer kepada siapa? Kepada Elisa. Elisa ambil itu jubahnya, dia kebaskan saudara. Dia pukul ke sungai Yordan. Dan sungai itu terbelah menjadi 2. Artinya apa? Separuh kuasa dari Elia saudara diterima oleh Elisa. Itu sebabnya hari ini seorang sahabat yang baik dan benar belajar dari contoh Alkitab ini. Bahwa kita harus menuntun, membawa kepada Tuhan, kepada yang benar. Amin. Yang kedua, apa contoh di Alkitab tentang persahabatan? Kita baca Amsal 18 ayat 24. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudara, ini Amsal dari Salomo. Dikatakan apa? Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Jadi hati-hati saudara. Hati-hati. Pada prinsipnya, enggak semua orang saudara senang lihat orang berhasil. Jadi jangan saudara berpikir saudara temenan sama orang, lalu waktu saudara berhasil dia ikut senang. Sesungguhnya ada orang-orang yang enggak senang lihat saudara berhasil. Itu sebabnya sahabat yang baik, sahabat yang benar, itu saudara tidak membawa kita kepada hal-hal yang mencelakakan. Tidak membawa kita kepada hal yang membahayakan. Jadi hati-hati kalau ada teman-teman saudara ya, saudara bergaul, tiba-tiba saudara jadi benci sama suami, jadi benci sama istri, jadi benci sama orang tua. Jadi kadang-kala ada pergaulan saudara anak-anak, jadi anak-anak itu jadi membangkang sama orang tuanya. Jadi benci sama orang tuanya. Nah, itu bisa karena pergaulan saudara. Juga seorang istri saudara jadi benci sama suaminya. Seorang suami jadi gak suka sama istrinya. Nah, itu namanya sahabat yang membawa kepada kecelakaan. Sahabat yang membawa kita kepada hal-hal yang membahayakan. Maka saudara harus mengerti, saudara harus belajar, saudara harus memilih mana sahabat yang baik dan benar. Amin. Yang ketiga, kita lihat lagi di dalam Rut pasal 1 ayat 11 sampai 16. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turun dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Ayat 12. Pulanglah hai anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, ayat 13. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. 14. Menangis pula lah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Saudara, ini cerita tentang Naomi punya menantu 2, Orpa dan Rut. Orpa menikah dengan anak pertama, Rut menikah dengan anak kedua, Mahlon dan Kilion.
Tiba-tiba saudara, Naomi kehilangan ketiga orang laki-laki di rumahnya. Pertama suaminya, yang kedua anak pertamanya Mahlon, yang ketiga anak keduanya Kilion. Tinggallah 3 orang janda. Akibatnya apa saudara? Naomi ini saudara menjadi susah, menjadi melarat. Enggak ada uang, enggak ada harta lagi saudara. Hidupnya susah. Nah banyak orang saudara jadi sahabat itu kalau dia lagi berhasil, lagi kaya, lagi sukses. Waktu kita mendelep gitu ya, waktu terjerembab saudara, banyak orang tinggalkan kita. Nah itu kita bisa tahu mana sahabat yang baik, mana sahabat yang jahat saudara. Nah dari cerita ini saudara, Ruth mengajarkan kepada kita seorang sahabat yang baik. Dia selalu ada di masa suka dan di masa duka. Amin. Maka saudara hari ini mari kita semua pilih sahabat yang baik. Jangan sembarang bergaul saudara. Karena pergaulan mempengaruhi hidup kita. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Saya berdoa kita punya sahabat-sahabat yang baik dan kita semua menjadi sahabat yang benar sehingga melalui hidup kita banyak orang datang kepada Tuhan dan sehingga hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Lagi lagi sama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan
Kami tetap percaya Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, boleh siapkan roti dan anggur. Bersama-sama kita dengan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Tuhan, tubuhmu. Mari sama-sama kita bangkit beri saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Mengenang terima kasih Gembala Sidang Gereja dari Indonesia, Ibu Pendeta Dania Mariaji. Boleh memimpin setiap hati menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari ini. Haleluya. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat perjamuan kudus dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Ya, kita lihat saudara sekalian, hidup kekal ditemukan dalam perjamuan kudus ya saudara sekalian. Kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka kita akan mendapat hidup yang kekal atau mencapai sorga saudara sekalian ya. Kita akan masuk sorga karena Tuhan Yesus katakan kita akan dapat hidup yang kekal. Dan kemudian kita akan dibangkitkan pada akhir zaman saudara sekalian. Kemudian juga Tuhan Yesus katakan Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus ya. Bahkan Tuhan Yesus katakan minta apa saja maka akan diberikan. Ya, kita tidak akan minta yang tidak-tidak, tapi kita akan minta yang memuliakan Tuhan Yesus saudara sekalian. Dan kemudian juga saudara sekalian di Wahyu 6 katakan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Itu artinya kita yang hidup di dalam firman Tuhan sepenuh-penuhnya saudara sekalian, maka kita tidak akan masuk dalam kesukaran saudara sekalian. Kenapa? Karena ya kita hidup melekat pada Tuhan
Maka Tuhan yang akan membimbing kita, Tuhan yang akan menuntun kita, dan Tuhan pasti akan membela kita, dan Tuhan pasti akan selalu mengangkat kita, saudara sekalian ya. Tuhan Yesus katakan mengangkat kita dalam arti, ya kita tidak akan dibiarkan terpuruk, saudara sekalian ya. Karena secupak gandul, sedinar, 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin susah, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar. Nah itulah, kalau kita hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan dan memanage hidup kita sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, maka kita tidak akan dalam kesukaran, saudara sekalian. Terlebih kita tidak hidup duniawi, kita tidak hidup mau seperti orang lain ya, yang kita belum punya, misalnya kita beli yang tidak perlu kita beli, kita tidak seperti itu, saudara sekalian. Dan kemudian juga kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita, maka kita tidak akan memasuki resesi secara pribadi. Marilah kita akan menerima tubuh darah Yesus. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh darah Yesus. Kita ucapkan bersama-sama, saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak tekanan darah tinggi, tidak tekanan darah rendah. Tidak diabetes, aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak polusi udara.
Aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat. Tidak keropas tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat. Tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan berhasil. Dan kami selalu berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Dan inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Anda oleskan pada dahi Anda, kepala Anda, dan pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu menyayangi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga sudah memakai minyak urapan untuk proteksi bagi diri kami. Dan kami percaya kami diurapi Roh Kudus memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami, dan pasukan malaikat menjaga kami, dan darah Yesus selalu menyatu dengan tubuh darah kami. Darah Yesus ada di dalam kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus. Berkati mereka semua, Tuhan Yesus. Berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi
Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi pada Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus Jemaat Gereja Tiberias Indonesia berkat rohani. Mereka punya kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka menempangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan dapat menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat jasmani ya Tuhan Yesus pada Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia semua sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua Jemaat Gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi Tuhan Yesus, apapun yang kami perlukan selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak penghalang berkat, kami tolak kekurangan, kami tolak kemiskinan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan apapun yang dikerjakan oleh mereka selalu berhasil ya Tuhan Yesus. Mereka selalu naik, tidak pernah turun jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Dan berikan mereka selalu berkemenangan dalam hidup ini. Menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap ya Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus mereka dalam pekerjaan selalu berhasil Tuhan Yesus. Dan selalu mendapat penghasilan atau usaha Tuhan Yesus. Berikan usaha-usaha yang baru dan penghasilan yang baik yang lebih dari cukup Tuhan Yesus. Dan berikan anak-anak mereka pandai cerdas dan rumah tangga selalu dalam kasih mula-mula, selalu dalam cinta mesra, dalam kasih mula-mula ya Tuhan Yesus. Ikat suami istri dengan tali kasih-Mu yang tidak terputuskan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan Yesus tidak dapat diceraikan oleh manusia dan masalah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran menyertai dan berikan apa yang diperlukan dalam kehidupan selalu tercukupi. Dan berkati para koordinator, para pekerja, tim worship, media, skripter, singer, choir, Tuhan Yesus. Dan berikan juga kids dan buah guys semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan berikan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Anggoro, Tuhan Yesus bersama istri dan anak berkati ya Tuhan Yesus pakai dengan heran dan luar biasa. Ibu Radina Samosia selalu sehat sempurna. Dan Pak Akiat dan Ibu Susan berkati ya Tuhan Yesus. Berikan usahanya berhasil dan dalam pelayanan juga berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berikan Yeni dan Suryogo Tuhan Yesus apa yang dikerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berikan Pak Yafat dan Ibu Leli Tuhan diberkati dan Pak David Kristianto Abiatar diberkati. Ibu Popi dan Pak David dan bersama Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati. Pak David Rahaja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda di Simatupang diberkati, Ibu Teni sehat dan diberkati, Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond diberkati dan Lia Padirman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mengasihi kami semua Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami semua dan berikan Tuhan Yesus seluruh Jemaat Gereja Tiberias Indonesia penuh wibawa ilahi ya Tuhan Yesus. Berikan selalu dan juga dalam Gereja Tiberias Indonesia ini apapun program yang ada Engkau sertai Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan Yesus, Engkau benar-benar sertai dan Engkau tuntun Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk Natal Gereja Tiberias Indonesia 9 Desember di Gelora Bung Karno Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus cuaca yang baik, cuaca tidak hujan. Kami minta kasih-Mu turun atas kami dan Engkau berkenan pada kami semua. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami memperingati kedua karya keselamatan yang Engkau kerjakan, yaitu Engkau datang ke dunia menjadi manusia Tuhan Yesus untuk keselamatan kami. Ya Tuhan Yesus, kami mensyukuri Tuhan Yesus Engkau bahwa kami menjadi anak-anak-Mu itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus untuk Gereja Tiberias Indonesia, untuk Engkau sayangi, Engkau berkati dan kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dirasakan dan dialami oleh seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Kami serahkan Tuhan Yesus Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penapangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami semua diberkati melalui pelayanan Ibu hari ini.
dalam khotbah, juga sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Doa kami terus, Tuhan pakai Ibu secara luar biasa sampai Tuhan datang kedua kali. Puji Tuhan, saudara, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pada siang hari ini. Berkatilah umat-Mu yang beribadah di Tiberias Gading Nias. Sebentar mereka akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami menolak celaka maut, santet, guna-guna iblis. Rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Umat-Mu yang beribadah secara live streaming, dimanapun mereka berada, kiranya kasih kuasa mujizat Tuhan dicurahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati esok hari, umat-Mu akan kembali bekerja, usaha, sekolah, studi, apapun yang mereka kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan selalu buat berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Sony, Teja Sukmana bersama keluarga orang tua, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Juga Saudara Arda bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Renaldi, juga Gerald, juga Daniel Salem, juga James bersama keluarga mereka, diberkati, dipromosikan Tuhan. Seluruh pengerja kaum muda, anak-anak muda choir, pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, juga koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Biar kuasa wibawa dari sorga terus menyertai gembala sidang kami untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati juga Kargo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan, Tuhan pakai secara luar biasa. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua yang diberkati bersama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Padamu, Allah cintaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahmu, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahmu, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua dan shalom.